Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu. Dan ini adalah pelajaran kita yang terakhir di triwulan ini. Ya, triwulan pertama, pelajaran ke-13 dengan judul Berdiri dalam Seluruh Kehendak Allah. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya minta Mas Hansen untuk pimpin dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kepada kami waktu. Engkau telah mewahyukan kepada kami Alkitab. Tuntunlah kami agar mempelajarinya dengan serius, dapat mengerti ajaran yang benar dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, monggo Mas Hansen. Ya, kita langsung mulai. Kita baca Kolose 4 ayat 7. 7. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ya, semua hal ihwalnya Paulus akan diberitahukan kepada jemaat Kolose oleh Tikikus, ya. Tikikus memberitahukan kepada jemaat Kolose semua hal ihwalnya Paulus. Oke, dalam terjemahan baru ya, frasa hal ihwal ini tentu langsung menarik perhatian kita ya. Apa maksudnya hal ihwal? Ya, kita lihat dulu bahasa aslinya, Bill. Kita baca teks Yunaninya. Ya, disclaimer ya, saya belum bisa bahasa Yunani. Kemampuan saya masih di pra pemula, pemula saja belum. Jadi butuh banyak sekali masukan mengenai pronunciation, kosakata, pemahaman tata bahasa dan cara menerjemahkannya ya. Saya baca ta kat eme panta ya. Dan semua sesuatu tentang aku atau semua hal-hal tentang aku gnorisei ya, gnorisei humin tuchikos. Tikikus akan memberitahukannya kepada kalian. Oke, jadi kalau dalam bahasa Yunaninya itu aktif ya, memberitahukan. Ya, kalau bahasa Indonesianya pasif, diberitahukan ya. Tapi secara umum maknanya sama. Itu hekos o agapetos adelphos ya. Tikikus saudara yang terkasih ya. Agapetos terkasih ya. Kai pistos diakonos dan diakonos pelayan yang setia. Oke, pistos di sini diterjemahkan sebagai setia meskipun bisa dipahami sebagai iman ya. Kai sundulos dan saling menjadi dulos, sesama menjadi dulos, sesama menjadi hamba, and kurio dalam Tuhan, kurios. Gitu ya. Nah, hal ihwal yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hal ihwal, dalam bahasa Yunani adalah kat eme panta, ya, ta kat eme panta. Segala sesuatu, segala hal tentang aku. Itu ya. Nah, tapi kenapa diterjemahkan jadi hal ihwal? Ya, kenapa nggak langsung ditulis segala hal tentang aku secara sederhana gitu dalam bahasa Indonesia? Nah, yang perlu kita tahu, kata ihwal dalam bahasa Indonesia itu adalah serapan dari bahasa Arab, gitu ya. Nah, supaya lebih jelas, tentu kita harus cek terjemahan bahasa Arab ya. Jadi Bill, tolong ditampilkan di Step Bible terjemahan bahasa Arab ya. Kalau mau cari di kolom pencarian tulis aja ARB, ya nanti kelihatan. Ya, yang gitu ya. Taruh di sebelah kirinya dari bahasa Yunani. Ya. Nah, saya bacakan Kolose 4 ayat 7 dalam bahasa Arab. Amma ahwali, ya, maka ahwalku, perhatikan itu bahasa Arabnya ahwal, bahasa Indonesianya ihwal, karena ihwal bahasa Indonesia menyerap dari Arab ya. Nanti kita bahas ya. Kuluha, semuanya, fisayuh birukum, ya. eh Mengabarkan kepada kalian ya,
Itu dari antum ya kalian. Bisa birukum mengabarkan kepada kalian biha Tikhikus ya oleh Tikhikus ya al ahul al habib ya ya, akhi ya saudara laki-laki ya Habib yang terkasih al ahul al habib saudara yang terkasih ya. Jadi Habib itu artinya terkasih. Tentu saja di sini maksudnya adalah Habib Tikikus ya. Kita jarang sebut sebagai Habib ya. Tapi dalam bahasa Arab nama ya dia bisa disebut sebagai Habib Tikikus. Tikikus yang terkasih. Nah, menariknya gini. Dalam bahasa Arab, ahwal itu adalah bentuk jamak dari hal. Oke? Jadi tunggalnya itu hal, jamaknya adalah ahwal. Jadi ahwal ini kira-kira hal-hal. Banyak lebih dari satu. Itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia membuatnya menjadi penggandaan, menjadi pengulangan, ya. Halnya disebut, ihwalnya pun disebut. Bentuk tunggalnya disebut, bentuk jamaknya pun disebut. Hal ihwal. Maksudnya apa? Hal itu adalah sesuatu yang tunggal, ihwal itu sesuatu yang jamak, disebut hal ihwal. Berarti segala sesuatu, baik yang tunggal maupun yang jamak ya, semua situasi dan kondisi berkaitan dengan Paulus. Hal ihwal. Itu maksudnya dalam bahasa Indonesia. Ya, jadi meskipun bahasa Indonesia menyerap dari bahasa Arab, bahasa Indonesia menggunakannya dengan cara yang berbeda. Ya, digunakan dalam bentuk pengulangan tadi. Ya, ini tentu ya terjemahnya TB ini terjemahan yang sangat baik. Ini terjemahan yang sastra Indonesianya tinggi ini. Ya, sastra Indonesianya tinggi. Gitu. Tapi meskipun bentuk sastranya tinggi, sulit dimengerti. Karena nggak semua orang tahu apa itu ihwal. Nggak semua orang familiar dengan bahasa Indonesia yang serapan Arab. Maka TB2 memperbarui terjemahan itu. Ya, sehingga lebih mudah dimengerti. Nah, saya bacakan sekarang TB2. Semua kabar tentang aku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang terkasih, hamba yang setia dan kawan pelayan dalam Tuhan. Ya, TB2 menggunakan kata kabar. Ya, jauh lebih mudah dimengerti sebagai penutur bahasa Indonesia. Ya, tapi dalam hal sastra Indonesianya itu sendiri ya, ihwal, wow, bukan hanya ihwal, hal ihwal. Ya, itu luar biasa. Gitu ya. Oke, ini saya sengaja jelaskan ya supaya saudara nggak bingung begitu ketemu kata ini gitu ya. Oke, lanjut Bill ayat 8 sampai 9. Ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu akan hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih, seorang dari antaramu. Mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Iya, muncul lagi ya apa klausa hal ihwal di ayat 8-nya ya. Saya bacakan lagi TB2-nya ya. Ya Kolose 4 ayat 8, ia kusuruh kepadamu dengan maksud supaya kamu tahu kabar tentang kami dan supaya ia menghibur hatimu. Lagi-lagi ya, yang dalam TB1 itu adalah hal ihwal, dalam TB2 adalah kabar. Ya. Oke. Nah, inti dari ayat 7 sampai ayat 9 itu begini, ya. Paulus menyuruh Tikikus dan Onesimus menyuruh mereka berdua ya untuk datang ke Kolose ya. Selain untuk membawa surat ini, mereka berdua Tikikus dan Onesimus akan menyampaikan kabar Paulus di penjara seperti apa. Ya kan? Nah, perhatikan di ayat 8 klausa terakhir ya, supaya ia menghibur hatimu. Oke, jadi kabar tentang situasi kondisi Paulus di penjara itu disampaikan ke jemaat Kolose supaya itu jadi penghiburan bagi jemaat Kolose. Dan ini sangat penting ya. Komunikasi antara Paulus dan jemaat ini sangat penting, harus terus terhubung ya. Melalui surat komunikasi Paulus dan jemaat Kolose terhubung. Tapi selain melalui surat juga melalui lisan, melalui utusan, melalui Tikikus dan Onesimus tadi ya. Seperti itu. Sekarang kita bahas profil dari Tikikus ya.
Tikikus ini adalah eh, seorang pengkhotbah ya dan juga seorang pekerja yang setia. Kalau kita baca di Kisah Para Rasul pasal 20, Tikikus itu adalah salah satu orang yang dipilih oleh Paulus untuk ikut ke Yerusalem. Jadi di situ Paulus memilih dua orang untuk pergi ke Yerusalem, salah satunya adalah Tikikus. Ya, Paulus, Tikikus dan satu orang lagi membawa persembahan untuk orang-orang Kristen yang miskin yang ada di Yerusalem, gitu ya. Itu Tikikus. Kemudian Onesimus. Nah, Onesimus ini juga eh, adalah seorang Kristen yang setia ya, dan dia ini menjadi Kristen ya, convert, bertobat itu di Roma setelah bertemu dengan Paulus. Itu Onesimus. Oke. Di sini kita sudah baca dua orang, ada Tikikus, ada Onesimus. Dan di ayat-ayat selanjutnya Paulus masih akan menyebutkan nama orang-orang lain lagi. Paulus masih akan menyebutkan daftar rekan-rekan kerjanya yang lain lagi. Ya, apa maksud Paulus untuk menyebutkan nama orang-orang ini? Maksudnya adalah pekerjaan penginjilan itu upaya tim, kerja tim, bukan one man show. Ya, ya. Tidak bisa Paulus melakukan penginjilan kalau tidak didukung, kalau tidak dibantu oleh orang-orang yang ada di daftar ini. Ya, tidak bisa. Makanya Paulus itu tidak pelit, tidak menahan-nahan kalau dia mau kasih penghargaan kepada orang-orang ini. Ya, Paulus tidak menahan-nahan, tidak pelit kalau mau ngasih ucapan terima kasih ke orang-orang ini. Seperti itu. Ya, sampai di sini Bill, silahkan tanggapannya. Iya. Ya kita di penghujung surat ini ya. Dan eh, kalau kita lihat kenapa kira-kira Paulus taruh ini di akhir gitu. Saya berpikir seperti itu tadi waktu bacanya. Penutup dan salam kan bagian akhirnya. Dan dia menyebut eh, nanti tentu dia menyebut banyak orang lagi setelah ini. Tetapi eh, mungkin Paulus kalau dari menurut saya ya adalah eh, orang-orang ini terutama Tychicus dan Onesimus ini kan adalah orang-orang yang kenal juga dengan jemaat Kolose gitu kan. Jadi eh, Paulus kayak apa ya? Kayak Paulus merefer kepada orang anak lokal lah bisa dibilang atau apa ya bilangnya. Orang yang ada di situ gitu untuk memberitahu kabar tentang dia. Artinya bukan hanya Paulus ini merekognisi bahwa orang-orang ini penting, paling tidak dua orang ini yang kita lihat di beberapa ayat awal dari bagian ini, itu penting bagi jemaat Kolose karena mereka akan menyampaikan kabar bukan hanya secara fungsional gitu. Jadi maksudnya gini, Paul eh, memang benar bahwa penginjilan itu adalah usaha tim, tapi di saat yang sama Paulus itu tidak menyuruh orang random gitu untuk bersama dia dalam tim penginjilannya. Ngerti gak? Jadi kayak Paulus memang meminta orang secara khusus yaitu Tychicus dan Onesimus gitu untuk menyampaikan kabar ini. Ya sebenarnya Paulus mungkin saja bisa meminta orang lain di jemaat itu atau siapapun gitu. Tetapi Paulus secara spesifik menyebutkan mereka. Artinya eh, rekognisi Paulus terhadap dua orang ini itu bukan hanya karena ini adalah pekerjaan tim saja, tetapi mereka itu memang benar-benar punya andil dalam pekerjaan ini, gitu. Jadi kayak saya rasa bukan cuma mereka yang menginjil, tentu saja gitu kan. Tapi bisa jadi mereka adalah orang yang Paulus bisa andalkan dalam hal-hal seperti ini. Bisa jadi juga mereka adalah orang-orang yang dekat dengan dia secara pribadi, gitu. Jadi memang benar dia dia mengakui bahwa bahwa dia tidak menahan diri gitu ya. Bahkan bahkan dia tidak menahan diri kepada satu dua orang aja, dia bahkan kepada jemaat Kolos pun dia puji gitu kan. Kalau misalnya jemaat Kolos ini baik, ada hal baiknya. Tapi saya lihat itu ya. Jadi ini bukan orang random yang dia utus atau apa, tapi ada satu tujuan khusus. Mungkin karena Paulus percaya akan kapasitas mereka gitu dalam membawa kabar ini. Mungkin itu Mas Hansen yang saya dapat nih. Ya, dan yang perlu kita pahami ya, poin waktu Paulus mengapresiasi itu, Paulus bukan hanya mengapresiasi kalau mereka sudah menginjil, Hmm, tapi Paulus mengapresiasi sebagaimana bagusnya mereka menginjil. hmm, Ya, sebenarnya itu poinnya. Jadi
kalau Bill tadi bilang, ya ini orang yang terpercaya, justru itu yang diapresiasi. Hmm. Bagaimana mereka bisa dipercaya? Dan kita bisa dapat itu dari teksnya sendiri ya. Misalkan di ayat 7 dikatakan bahwa Tikikus saudara yang terkasih, 1 poin plus. Hamba yang setia, 2 poin plus. Kawan pelayan, 3 poin plus. Bukan hanya karena melayani, tapi karena melayaninya dengan setia, Kualitasnya ya. kualitasnya ya. Jadi rekognisi itu bukan hanya masalah, yang saya maksud dengan rekognisi tadi bukan hanya masalah kerjanya, tapi masalah Iya. kualitas kerjanya juga itu perlu direkognisi ya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Dan yang paling parah adalah ada dalam dunia pelayanan modern mungkin ya, bagaimana orang mau ambil kredit dari pekerjaan orang lain, Nah, gitu iya. ya. Nah, misalkan, tentu ini ada hubungannya dengan struktur organisasi dan lain Ya. sebagainya, ya kan? Nah, jadi kalau Bill tadi bicara tentang mereka bisa dipercayanya itu juga yang harus diapresiasi. Hmm. Bill bicara mereka bukan orang random, bukan orang randomnya itu juga yang harus diapresiasi. Nah, kalau saya melihatnya itu bukan hal lain, tapi itu ada dalam apresiasi itu sendiri. Oke. Ah, saya melihatnya gitu. Oke, oke. Ada lagi, Bill? Bagus, bagus. Itu poinnya bagus tadi. Ada lagi? Gak ada. Next, bisa Kalau dilanjut. kutipan? Belum. Belum. Oke. Eh, kita lanjut ayat 10 sampai 11 ya. Di situ ada beberapa nama lain lagi yang disebut Paulus. Oke. Kolose 10 sampai 11. Salam kepada kamu Aristarkus, temanku sepenjara dan dari Markus, kemenakan Barnabas. Tentang dia, kamu telah menerima pesan, terimalah dia apabila dia datang kepadamu. Dan dari Yesus yang dinamai Yustus, hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Mereka itu telah menjadi penghibur bagiku. Hmm, ya. Oke. Pertama kita bahas dulu Markus ya. Dikatakan Markus ini adalah kemenakannya Barnabas. Ya, dalam bahasa Indonesia kemenakan itu apa, Bil? Apa kemenakan? Ya, mungkin bentuk informalnya itu keponakan ya. Ya, kalau yang saya pahami selama ini kemenakan itu yang bentuk lebih formal jarang digunakan. Keponakan itu bentuk yang lebih eh, Kemenakan. umumnya, keponakan ya. Mm-mm. Nah, tapi ini terjemahannya sebenarnya kurang tepat ya. Coba kita lihat bahasa Yunaninya. Oke, masih ada Arabnya. Ya, boleh bahasa Arabnya ditutup dulu boleh. Oke, 10. Iya, ayat 10 ya. Nah, perhatikan di klausa Marcos o Anepsios Barnaba. Marcos o Anepsios Barnaba. Ya, kata Anepsios itu lebih Hmm. tepatnya adalah sepupu sebenarnya. Iya. Ya, nah kalau keponakan itu bukan sepupu ya, keponakan itu adalah anak dari saudaranya seseorang, ya kan? Kalau sepupu itu adalah anak dari saudaranya orang tua kita. Hmm. Mirip memang, tapi itu berbeda. Ya, nah saya baca dalam TB2 ya, TB2 ini. Salam kepada kamu dari Aristarkus, teman sepenjaraku, dan dari Markus, sepupu Barnabas. Ya, jadi TB2-nya pakai kata sepupu. Perhatikan juga NASB, New American Standard Bible, pakainya kata cousin, sepupu. Oke, jadi eh, Markus ini bukan keponakannya Barnabas, Markus ini sepupunya Barnabas ya. Itu detail kecil yang perlu kita perhatikan. Nah, dan kalau kita baca lebih detail lagi, terutama dari kisah para rasul ya, kemungkinan Markus yang di surat Kolose ini adalah Markus yang sama dengan Yohanes Markus di kisah para rasul. Ya, di kisah para rasul ada Yohanes Markus, ya itu adalah Markus yang sama yang ada di sini. Dan hubungan antara Paulus, Barnabas, dan Markus, oh itu rumit, complicated hubungan mereka. Ya, ini saya ceritakan secara ringkas. Dalam kisah para rasul 13, ya, awalnya Markus itu ikut bersama Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misionaris. Ya, ikut bantu-bantu Paulus dan Barnabas dalam perjalanan misionaris. Tapi karena alasan yang
tidak disebutkan di pasal itu ya, Markus meninggalkan misi. Oke, Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas dan pulang ke rumahnya di Yerusalem. Ya, sekali lagi ya, Kisah Para Rasul 13, Markus ikut perjalanan misionaris bersama Paulus dan Barnabas. Tapi di tengah perjalanan, dia pulang. Dia tinggalkan pekerjaan misi kembali ke Yerusalem. Oke. Lalu lanjut di kisah 15. Kisah 15. Di kisah 15, Paulus dan Barnabas bahkan sampai berantem. Oh ya, Paulus dan Barnabas bahkan sampai pecah kongsi. Kenapa? Paulus dan Barnabas berdebat. Barnabas pengen bawa Markus. Ayo kita bawa Markus dalam perjalanan misi kita, kata Barnabas. Paulus bilang, aduh, nggak usah dibawa itu anak. Terakhir aja dia meninggalkan misi. Ya, Barnabas pengen bawa Markus, Paulus tidak mau Markus ikut. Ya, akhirnya pecah kongsi. Barnabas akhirnya pergi sendiri bersama dengan Markus ke tempat lain. Paulus akhirnya bawa Silas. Paulus akhirnya membawa Silas. Gitu ya. Jadi kisah Markus ini bukan kisah yang mulus ya. Dia sampai bikin Paulus dan Barnabas pecah kongsi itu nggak main-main loh. Demi memperdebatkan satu orang ini. Ya. Nah, tapi poinnya gini. Poinnya gini. Justru waktu Paulus dan Barnabas pecah kongsi, ya, penginjilan itu jadi lebih maju. Kenapa? Karena akhirnya jadi ada dua tim ke dua tempat yang berbeda. Secara nggak sadar, secara nggak langsung. Ya, daripada semuanya pergi ke satu tempat, ya, kebagi dua tim dan mencar. Jadinya Injil lebih mudah tersebar. Itu yang pertama, sisi positif yang pertama. Dan yang kedua, yang kita baca di Kolose ini, ternyata sekarang Paulus sudah menceritakan Markus dengan apa penjelasan deskripsi yang lebih positif, ya kan? Saya bacakan ulang. Tentang dia, kamu telah menerima pesan. Terimalah dia apabila dia datang kepadamu, ya kan? Berarti kan ini positif. Artinya, di momen Paulus menulis surat Kolose ini, ya, pandangan Paulus tentang Barnabas sudah berubah. Ya, Barnabas sudah membuktikan ya kalau dia bisa menjadi penginjil yang baik, ya. Barnabas sudah membuktikan kalau dia sudah berbeda dengan orang yang ada di kisah 13, ya, tidak meninggalkan misi lagi. Dan di sekarang Paulus di surat Kolose sudah memuji Markus, sorry bukan Barnabas, sudah memuji Markus, ya, gitu. Jadi kisah Markus ini adalah kisah yang eh, baik untuk kita teladani ya. Kisah bagaimana seseorang bisa berada di satu titik di mana dia ada dalam kondisi buruk, tapi dia akhirnya dalam kondisi baik dan sampai dipuji Paulus. Gitu ya. Dan sangat mungkin eh, Markus itu pergi ke Kolose, ya kan? Makanya disuruh untuk diterima dengan baik oleh jemaat Kolose. Ya. Paulus yang membuka jalan bagi Markus untuk ke Kolose. Meskipun Paulus tidak menyuruh atau memaksa Markus ke Kolose ya, katanya apabila dia datang, kalau dia datang terima. Artinya bisa jadi datang, bisa jadi enggak. Tapi sangat mungkin Markus datang. Dan kalau datang, Paulus yang buka jalan, Paulus yang suruh supaya Markus itu diterima oleh jemaat Kolose. Gitu ya. Itu Markus. Lalu ada lagi Aristarchus ya. Kalau Aristarchus ini adalah orang yang dipenjara bersama dengan Paulus ya. Sependeritaan dengan Paulus. Lalu ada lagi Yesus. Nah, ini jangan salah, ini bukan Yesus Kristus ya, bukan Yesus Tuhan kita ya. Karena Yesus itu adalah nama yang cukup banyak digunakan di zaman itu ya. Yesus itu adalah bentuk Yunani dari nama Ibrani Yehoshua atau Yeshua. Ya, siapa itu Yehoshua atau Yeshua? Itu adalah nama Yosua di Perjanjian Lama. Ya, jadi orang di zaman Perjanjian Baru, di abad pertama Perjanjian Baru, itu sering kasih nama anaknya dengan nama tokoh Perjanjian Lama. Salah satu nama tokoh Perjanjian Lama adalah Yehoshua atau Yeshua. Kalau di Yunani kan jadi Yesus. Jadi ada orang lain juga di abad itu yang namanya Yesus. Ya.
Tapi ternyata dia bukan hanya punya nama Ibrani, dia juga punya nama Romawi. Nama Romawinya adalah Justus. Justus. Jadi nama beliau adalah Yehoshua Justus atau Yeshua Justus atau Yesus Justus. Itu nama beliau. Nama beliau ya. Nah, sebenarnya tadi sama. Yohanes Markus juga itu Ibrani Ibrani Romawi itu namanya ya. Yohanes itu Ibrani, Yohanan ya. Markus itu Romawi, sama sebenarnya tadi. Ya, ini juga sama. Yesus Justus, Ibrani Romawi. Namanya nama gabungan dari dua bahasa, ya. Nah, lalu di ayat 11 dikatakan hanya ketiga orang ini dari antara mereka yang bersunat yang menjadi temanku sekerja untuk kerajaan Allah. Jadi eh, dari Aristarchus, ya, Markus dan Yesus Justus, mereka ini semuanya kelompok bersunat, golongan bersunat. Mereka ini orang Yahudi. Mereka lah Yahudi Kristen, ya. Tapi perhatikan Paulus menggunakan kata hanya, hanya ini berarti kan kok sedikit, kok kurang, ya. Hanya segini. Artinya Paulus sebenarnya berharap lebih banyak orang Yahudi yang menerima Yesus dan lebih banyak orang Yahudi yang terlibat penginjilan. Tapi hanya sedikit orang Yahudi yang menerima Yesus dan hanya tiga orang ini yang menginjil dari orang Yahudi Kristen. Kira-kira begitu. Ya, hanya mereka ya, Aristarchus, Markus dan Justus, orang Yahudi Kristen yang mendukung Paulus dalam penderitaannya. Jadi ada sedikit nada kekecewaan. Oke, sampai di sini dulu ya sebelum kita lanjut ke nama-nama lain dan nama-nama lain ini ada hubungannya dengan nama-nama ini ya. Sampai di sini dulu silahkan Bill, tanggapannya Bill. Baik, ini ada satu kutipan dari Reflecting Christ halaman 300. Mereka yang benar-benar terhubung dengan Tuhan tidak akan berselisih satu sama lain. Roh harmoni, damai, dan kasih, rohnya yang memerintah dalam hati mereka, akan menciptakan harmoni, kasih, dan persatuan. Kebalikannya terjadi pada anak-anak setan. Di dalam diri mereka terdapat pertentangan yang terus-menerus. Perselisihan, iri hati, dan kecemburuan adalah unsur-unsur yang berkuasa. Ciri khas orang Kristen adalah kelembutan hati Kristus. Kemurahan hati, kebaikan, belas kasihan, dan kasih berasal dari kebijaksanaan yang tak terbatas. Sedangkan kebalikannya adalah buah yang tidak kudus dari hati yang tidak selaras dengan Yesus Kristus. Ya, ini adalah kutipan untuk menyambut kisah Markus tadi ya sebenarnya ya. Kisah Markus tadi, ya walaupun ada perselisihan, tetapi perselisihan itu tidaklah lama ya saudara. Ya saya rasa alasannya cuma satu ya, karena kalaupun mereka berbeda pandangan, tapi dua-duanya itu sama-sama melayani. Sama-sama menginjil. Dan mungkin alasan perbedaan pandangan mereka itu hanyalah alasan teknis gitu kan. Itu kan preferensi gitu ya. Bukan berarti kayak bukan berarti kayak aku berhenti menginjil gitu. Bukan kayak gitu. Jadi kalaupun mereka mungkin berdebat pada saat itu, tapi karena dua-duanya sama-sama menginjil, ya akhirnya akhirnya perselisihan itu sebenarnya tidak ada gitu. Akan damai kembali gitu. Akhirnya mereka sadar kan oh, bahwa bahwa ternyata tidak seperti itu gitu ya. Karena walaupun Markus Markus sempat berhenti gitu ya, tapi pada akhirnya kan dia menginjil lagi gitu. Karena motivasinya ya penginjilan. Ya jadi ya ini juga pertanyaan unik ini Mas Hansen ya. Hmm. Ya kan realita sekarang ya ada jemaat berselisih, jemaatnya pecah, ternyata jadi maju gitu. Lalu ada bertanya, apakah perselisihan itu dari Tuhan? Itulah yang mendatangkan berkat. Ya, dari kutipan ini dan dari cerita ini, saya rasa Tuhan tidak menghendaki ya ada perselisihan di jemaat sampai sampai kelahi lah atau sampai gimana gitu. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa menggunakan itu untuk bukan menggunakan itu kayak Tuhan sengaja buat itu supaya jadi menginjil enggak. Tapi bukan berarti Tuhan tidak bisa menggunakan kondisi buruk itu untuk menghentikan penginjilannya gitu ya. Mungkin itu cara paling sederhana saya bisa melihatnya bahwa bukan itu yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau pun itu terjadi, Tuhan bisa menggunakan itu untuk menjadi batu loncatan ya dalam penginjilan. Ya, tapi seharusnya tidak seperti itu. Itu mungkin sedikit ya, karena aku teringat Hmm. kasus seperti itu ada banyak banyak sekali, Hmm. ada banyak sekali, ya, terutama di Indonesia ya. Gimana menurutmu Iya. Mas Jansen?
Ya, tentu ini kembali ke teologi ya. Mm-mm. God's ideal will, God's remedial will ya. Kembali ke Mm-mm. situ ya. Tuhan punya rencana ideal, Tuhan punya kehendak idealnya, tapi kehendak idealnya tidak selalu terjadi karena manusia itu bisa menggunakan kehendak bebasnya, ya kan? Kehendak ideal Tuhan adalah semua jemaat bersatu, tidak ada yang pecah kongsi. Itu kehendak idealnya. Tapi jemaat itu adalah jemaat yang diberi kehendak bebas. Mereka bisa memilih untuk menyakiti satu sama lain, untuk tidak memaafkan satu sama lain. Mereka bisa memilih untuk berpisah, gitu ya. Jadi kehendak ideal Tuhan tidak terjadi. Bisa. Nah, waktu kehendak ideal Tuhan tidak terjadi, bukan berarti Tuhan langsung lepas tangan, enggak. Begitu kehendak idealnya tidak terjadi, begitu kehendak idealnya istilahnya diganggu, dirusak oleh kehendak bebas manusia, Tuhan campur tangan untuk membelokkan itu lagi sesuai kehendaknya. Itulah namanya kehendak Tuhan yang memulihkan, kehendak pemulihan Tuhan, God's remedial will. Ya, Mm. meskipun manusia telah menyalahgunakan kebebasannya dan akhirnya jadi pecah kongsi, jadi berantem dalam jemaat, ya, Tuhan memulihkannya, memperbaikinya sampai dari pecah kongsi itu akhirnya bisa dikembalikan lagi untuk kemenangan Tuhan lagi. Itu ya. Nah, makanya kalau ada jemaat yang pecah kongsi, itu nggak sesuai kehendak Tuhan. Ada jemaat yang berantem nggak sesuai kehendak Tuhan. Itu jemaat yang menyalahgunakan kehendak bebasnya. Tapi begitu mereka menyalahkan gunakan kehendak bebasnya, Tuhan langsung campur tangan untuk membuat pemulihan di sana. Dan dari pemulihan itu justru muncul kemajuan di jemaat yang sudah pecah ini. Muncul Mm. kemajuan yang tidak disangka-sangka. Itulah kemahakuasaan Tuhan ya. Pada akhirnya Iya. dia yang selalu menang. Sebagaimanapun manusia manusia berjalan tidak sesuai dengan kehendak idealnya, kehendak pemulihannya selalu bisa menang. Itu luar biasanya Tuhan ya. Nah, gimana Bill? Iya, 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 iya. Iya, saya rasa itu ya, karena kan kita menyinggung cerita ini nggak bisa kita nggak menyinggung kasus Hmm, itu kan, karena itu realnya memang ada kayak gitu, Bill. gitu. Iya, Jadi secara teologi tadi, makasih Mas Hansen sudah menambahkan gitu ya. Jadi saya rasa saya setuju dengan itu. ya mungkin ini juga sensitif ya karena Iya, iya, jemaat saya sekarang, tempat saya berjemaat sekarang itu berasal dari pecah kongsi. Nah, gitu ya. Jadi dan saya rasa banyak penonton yang mengalami kasus itu. Ya, jadi iya. saya rasa harus kembali ke teologi tadi. Oke, kita lanjut Bill. Ayat 12 Siap. sampai 13. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Oke, eh di sini ada nama baru ya, Epafras. Maksudnya baru di daftar ini, tapi bukan baru bagi kita ya. Kita Iya, sudah tahu iya, iya. Epafras sejak lama, tapi di daftar ini baru disebutkan. Dan nanti di ayat 14 ada juga Lukas dan Demas. Nanti kita akan bahas ya. Tapi sekarang kita jejerkan dulu tiga nama ini. Epafras, Lukas, Demas. Bedanya dengan ayat sebelumnya, di ayat sebelumnya itu adalah nama-nama penginjil dari kalangan Kristen Yahudi. Di ayat sebelumnya, ayat 10, ayat 11. Sekarang di ayat 12, ayat 13 adalah nama-nama penginjil dari kalangan Kristen non-Yahudi. Ya, Epafras, Lukas dan Demas itu non-Yahudi. Ya, tentu kalau kita baca surat Kolose ya dan juga surat kembarnya yaitu surat Efesus ya, kita tahu ada konflik antara Kristen Yahudi dengan Kristen non-Yahudi itu ada konflik ya. Tapi di sini Paulus menunjukkan bahwa rekan kerja dia ya yang terpercaya, yang berkemampuan baik itu berasal dari kalangan baik dari yang Yahudi meskipun hanya sedikit tadi katanya ya, tapi ada dari kalangan Yahudi dan ada dari non-Yahudi. Artinya ini jadi contoh bagi jemaat-jemaat yang masih bertengkar, masih bertikai antara Yahudi dan non-Yahudi. Perhatikan para penginjil. Para penginjil ini ada yang dari Yahudi, ada yang dari non-Yahudi. Dan mereka kerjasama. Ya, kerjasama dalam damai. Kerjasama dalam kasih. Ya, gitu ya. Ya, jadi sekali lagi ya, daftar nama yang Paulus sebutkan di sini, ini menunjukkan bahwa Paulus tidak mampu mencukupi dirinya sendiri. Ya, Paulus butuh bantuan
dari nama-nama yang ada di sini. Paulus menghargai kemampuan mereka, kontribusi mereka, ditegaskan kontribusi mereka ini apa. Ya, dan memang ke dalam penginjilan nggak ada yang bisa bekerja sendirian. Kita tidak bisa bekerja sendirian. Makanya dalam penginjilan penekanannya itu kerjasama, bukan persaingan. Ya, bukan yang Yahudi penginjil Yahudi lebih. Ya, kalau penginjil Yahudi lebih baik berarti Aristarkus, Barnabas, dan Yesus Kristus yang lebih baik. Kalau penginjil non Yahudi yang lebih baik berarti Epafras, Lukas dan Demas yang lebih baik. Tapi enggak, bukan yang mana yang lebih baik, tapi kerjasama yang Yahudi dan non Yahudi kerjasama. Ya, dalam konteks kita ya, berarti yang Batak dan Jawa dan Manado dan Papua kerjasama. Ya, nggak perlu ngomong lagi halak kita itu lebih baik dalam dalam beradvent dalam menjalankan apa keagamaan, nggak perlu ya, gitu ya. Nah, dan kita akan pelajari dari Epafras ini ya, bahwa dalam menginjil itu sangat diperlukan juga berdoa ya. Selain tadi persatuan juga diperlukan berdoa. Berdoa bagi misi orang lain juga, jangan hanya untuk berdoa untuk misi kita sendiri ya. Jangan takut eh, kalah dalam pencapaian gitu ya. Doakan supaya semua penginjil berhasil ya. Doakan juga misi di seluruh dunia, jangan hanya di wilayah kita ya. Jangan punya perasaan nanti kalau wilayah lain maju gak bisa kita banggakan wilayah kita lagi. Enggak, doakan semuanya ya. Kita bahas Epafras ya. Epafras ini ya, dia ini sudah pergi ke Kolose tentunya dan ke Laodikia untuk menginjil. Ya, dan mungkin kota-kota yang di sekitarnya juga selain Kolose, Laodikia dan juga kota-kota yang di sekitar dua kota itu. Ya, dan dia berdoa dalam gaya bahasanya adalah selalu bergumul dalam doanya. Ya, jadi doa itu sebuah disiplin yang serius ya. Doa itu bergumul itu apa sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia, bergumul itu kan sebenarnya bergulat, ya Iya. kan? Doa itu seperti bertanding gulat. Doa itu seperti apa? Seperti nge-gym, ya. Kalau orang mau ototnya sehat, ya, fisiknya sehat, dia harus nge-gym, ya kan? Nah, begitu juga dalam kehidupan rohani. Doa itu seperti nge-gymnya, doa itu bergumulnya, doa itu bergulatnya, ya. Dengan seluruh kekuatan, dengan setiap pikiran dan tenaga, dengan itu kita berdoa, ya. Ada hal positif ya, yang sekarang mulai ngetrennya itu setiap orang makin sadar dengan kesehatannya, makin banyak yang nge-gym, ya. Tapi harusnya semakin banyak juga orang yang sadar untuk berdoa, karena disitulah kesehatan rohaninya, ya. Kalau orang yang sadar untuk rajin berdoa itu sebanyak orang yang sadar untuk nge-gym, ya, maka gereja kita akan semakin sehat otot-ototnya, ya. Latihan terus, training ya, bukan hanya di ring bergulatnya, tapi bergulat juga dalam doa. Ya, dan gereja tentu akan semakin maju. Dan ini juga teguran buat saya pribadi ya, sangat kurang masih berdoa, ya. Kalau berdoa itu sudah dibilang dalam tahap bergulat, tentunya belum, belum di tahap itu, Mhm. ya. Jadi harus lebih banyak belajar dari Epafras ya. Dan dalam doanya Epafras minta supaya jemaat Kolose ini teguh ya, supaya orang Kolose ini kuat pendiriannya, kuat kepercayaannya kepada Yesus Kristus. Ingat di Kolose itu ada pengajar sesat. Ya, didoakan supaya teguh, teguh, teguh. Sampai di sini, Bil. Silahkan tanggapannya. Iya, secara pribadi saya juga kurang berdoa. Dan ya ini mungkin hal yang baik, tapi mungkin hal yang tidak baik juga. Maksudnya gini, saya pribadi, eh, saya saya mencoba diri saya untuk mendoakan semuanya, mendoakan semua hal yang saya bisa doakan. Karena saya belajar bahwa doa itu harus spesifik gitu kan. Jadi saya Mhm. nggak kayak doakan kesehatan nggak. Saya mau doakan spesifik itu kesehatan tuh apa? Ya seperti yang Mas Jansen bilang ya semua orang aware akan nge-gym. Jadi sekarang saya lagi weight training. Jadi saya bahkan berdoa gitu. Tuhan hari Hmm. ini saya latihan ini. Besok latihan ini. Tolong gini gini gini.
Dan hampir saya semua doakan. Tapi kelemahannya adalah karena saya doanya itu seperti itu, jadi doanya panjang kan. Akibatnya saya cuma bisa doa kayak gitu malam hari. Dan udah ngantuk. Malam hari ya sebelum tidur gitu. Jadi kayak doanya lama banget, doakan ini, doakan itu. Karena di saat itulah saya kayak mereview satu hari ini apa yang salah, apa yang ini sekalian gitu ya. Dan dengan Nah, tapi kelemahannya adalah akhirnya sepanjang hari itu kadang-kadang saya lupa untuk berdoa dalam hati atau bahkan mengambil waktu kayak kayak oh jam siang lagi slow berdoa bentar gitu. Nah, itu jarang. Jadi Hmm, hmm, ini teguran untuk saya ya. Saya secara pribadi saya sudah bisa melakukan yang tadi yang pertama, tapi kalau bisa di tengah-tengah harinya ketika saya kerja atau ketika dalam perjalanan gitu ya. Ya kita harus berdoa dalam hati gitu ya. Bahkan mendoakan yang bukan mungkin urusan kita dalam dalam arti langsung gitu. Kayak parafras gini kan dia bukan mendoakan penginjilan orang lain gitu ya. Ya kapan kita kayak misalnya kita mau doakan makan, tapi kita masih ingat gitu, berdoa juga untuk para misionaris, para pendeta yang mungkin melawat orang, yang mungkin sedang ini. Ya jarang sekali yang bisa dihitung dengan jari gitu. Kapan kita hmm, melakukan itu? Jadi ini teguran luar biasa sih. Ini teguran luar biasa sih untuk kita. Saya secara pribadi gitu ya. Untuk membuat saya mereview kembali eh, apa namanya tuh? eh Latihan doa saya nih. Kalau tadi kan itu kan yang bahas sebagai gulat ya. Latihannya harus lebih sering nih hmm. berarti. Mungkin itu, Mas Hansen. Iya, ya, mari kita sama-sama ini ya melatih diri kita untuk berdoa ya. Mm-mm. Lanjut Bill, ayat 14 Oke. Salam kepadamu dari Tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. ya, ini ada dua orang lagi ya. Tadi kita sudah singgung sedikit. Ada Lukas, ada Demas. Ya, Eh, Demas itu adalah satu-satunya orang di seluruh daftar ini yang tidak dikasih penjelasan. Ya, hanya disebutkan namanya, tidak dijelaskan kelebihannya apa, kontribusinya apa. Ya, nah, Lukas masih dijelaskan ya. Lukas itu adalah tabib yang kekasih, gitu ya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kenapa Demas cuma disebut nama dan tidak dijelaskan, tidak dideskripsikan? Kita bandingkan dengan surat Paulus yang lain ya. 2 Timotius 4 ayat 10 sampai 11. Ayat 10 sampai 11. Sampai 11. Sorry. Oh ya, benar 10 sampai 11. 10 11. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, karena pelayanannya penting bagiku. Oke. Nah, ini sangat menarik ya. Demas dulu. Demas dulu kita bahas. Demas telah mencintai dunia ini. Ya. Apa arahnya nih? Saya juga kurang tahu. Apakah Demas lebih mementingkan harta? Bisa jadi. Ya. Apakah Demas lebih mau mencari banyak wanita? Bisa jadi. Ya. Apakah Demas lebih mementingkan kekuasaan? Ya, bisa jadi. Tapi yang jelas ada hal-hal dunia yang menarik Demas sehingga Demas memutuskan itu lebih worth it, lebih layak diperjuangkan daripada penginjilan. Oh iya, itu yang dilakukan Demas. Jadi Demas ini secara sederhana dia meninggalkan Paulus itu sederhananya, dia meninggalkan penginjilan. Makanya mungkin ya yang di Kolose tadi kenapa Demas tidak dijelaskan, tidak dideskripsikan kelebihannya, kontribusinya. Ya karena Demas ini pada akhirnya membelot. Ya, sangat mungkin itu. Gitu ya. Meskipun agak susah untuk kita bilang Paulus sudah berpikir itu di surat Kolose. Karena Kolose ditulis duluan daripada 2 Timotius. Nah, itu tantangannya sebenarnya. Ya, jadi saya nggak bilang Paulus pasti berpikir itu di surat Kolose. Karena Kolose ditulis duluan, Timotius ditulis belakangan. Jadi harusnya meninggalkannya itu belakangan. Ya, tapi namanya tuntunan Roh Kudus kita nggak tahu. Ya, apakah itu sebuah hint bahwa di masa depan akan meninggalkan? Ya, kita nggak tahu. Gitu ya. Eh, Coba Bill, ini ada nasihat yang baik bagi kita ya. Oh, sebentar. Di sini Lukas disebut juga ya. Hanya Lukas yang tinggal bersama Paulus dan juga Markus disebut dalam penjelasan yang positif. Artinya semua konflik Paulus dan Markus di masa lalu itu sudah lewat. Sekarang sudah positif ya. Pelayanannya penting bagiku. Pelayanan Markus penting bagiku.
Ya, itu. Oke. Lanjut Bill, kita buka Titus 2 ayat 11 sampai 14. 11 sampai 14. Iya, Oke. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. oke. Nah, ini ya, ayat 11. Kasih karunia Allah sudah nyata menyelamatkan semua manusia. Oke, jadi sudah jelas fakta Tuhan menebus dosa kita. Itu jelas. Ya, sudah nyata bahwa Tuhan membenarkan kita melalui penebusannya. Sudah jelas. Dan sudah nyata nanti di kedatangannya yang kedua, dia akan membawa kita tinggal bersamanya. Itu sudah jelas. Lalu bagaimana respon kita? Kan gitu. Ayat 12. Respon kita, kita harus tinggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Oke? Kalau Tuhan sudah menebus kita dan benar sudah menebus kita, kalau Tuhan membenarkan kita dan benar sudah dan memang benar-benar sudah membenarkan kita, kalau Tuhan akan menjemput kita nanti saat kedatangan yang kedua, kita harus meninggalkan kefasikan dan keinginan duniawi. Ya, kenapa? Itu adalah cara kita, ayat 13, untuk menantikan penggenapan pengharapan kita. Itulah cara kita untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Ya, kalau kita tidak meninggalkan kefasikan keinginan duniawi sekarang, ya, maka kita nggak akan menganggap kedatangan Yesus itu adalah sesuatu yang layak untuk dinantikan. Ya, lebih penting untuk menantikan eh, harta daripada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jelas bisa kita lihat, jelas bisa kita pakai beli barang ini dan itu sekarang. Ya, lebih penting untuk kepelisiran wanita dan sebagainya. Ya, jelas langsung ada sekarang. Ya, kenikmatannya dalam tanda petik. Lebih penting untuk mencari kekuasaan. Jelas kalau kekuasaan sekarang kita dapat rasa hormatnya sekarang. Ya, tapi kalau kita meninggalkan kefasikan, meninggalkan keinginan duniawi, ya kita akan berpikir ada sukacita, ada kemuliaan yang lebih besar nanti waktu Yesus datang yang kedua kali. Itu ya. Nah, itu yang tidak dilakukan oleh Demas. Demas menganggap ya hal-hal dunia ini lebih worth it dari yang dia perjuangkan dalam penginjilannya. Ya. Dan penginjilan itu untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali ya, jelas ya. Demas menganggap penginjilan itu lebih worth it, lebih layak diperjuangkan. Sorry, maaf. Demas menganggap keduniawiannya lebih worth it, lebih layak diperjuangkan daripada penginjilan untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Ya, bagaimana dengan kita dalam menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Ya, kita bisa mengaku menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali, tapi tanpa meninggalkan kefasikan, tanpa meninggalkan keinginan duniawi, itu sebenarnya belum mempersiapkan kedatangannya yang kedua kali itu. Ya. Bisa jadi kita menganggap yang di sini, yang di dunia ini yang lebih worth it daripada yang akan datang. Ya, ini aplikasi yang sangat penting bagi kita. Ya, jangan seperti Demas gitu ya. Silahkan Bill tanggapannya. Iya, ini ayat ini bagus sekali ya kalau kita benar-benar maknai. Eh, Hmm. Coba kita pikir baik-baik ya. Sebenarnya kan ini kan yang Tuhan Yesus bilang kan bahwa eh, kamu tidak bisa menjadi serupa dengan dunia ini gitu. Karena ya dunia ini tidak menantikan dia. Itu intinya. Hmm. Dunia ini menantikannya tadi Mas Hansen bilang. Dan saya ingin saudara
saya tidak akan menambahkan lebih dalam tentang tentang aplikasinya ini, tapi saya mencoba membuat saudara berpikir seperti ini. Coba saudara lihat kondisi dunia sekarang ya. Itu chaos Hmm. banget loh, kondisi dunia sekarang. Kondisi dunia sekarang itu penuh dengan uncertainty, ya, uncertainty. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu saya tuh ada bahas, bukan bahas, saya ada baca satu report, nama reportnya itu adalah fixed index, Fix fixed index ya. index. Apa itu? Jadi eh, fixed index itu adalah indeks yang intinya fix, ya ini agak teknis, tapi saya mau mencoba membawa pikiran saudara gini. Fixed index itu adalah indeks yang yang menentukan atau memprediksi harapan orang 30 hari ke depan terhadap market US gitu. Jadi kayak misalnya gini. Oke, Jadi itu bukan masa lalu. Jadi kayak kalau saudara survei, kira-kira dalam 30 hari ke depan indeks fear, tahu fear ya? Fear itu apa bahasa Indonesianya? khawatiran, Ketakutan. ketakutan. Ya, Hmm. ketakutan orang atau volatilitas itu akan naik atau turun 30 hari ke depan. Hmm. Hmm. Dan saudara tahu nggak, dalam beberapa tahun terakhir, indeksnya itu volatilnya luar biasa dibandingkan kayak waktu kita, waktu saya misalnya waktu SD atau SMP. Dan itu angka-angka yang nggak ada hubungannya sama sekali dengan teologi, nggak ada. Jadi itu cuma pure market. Jadi kalau saudara lihat, volatilitas dan uncertainty dunia ini secara angka aja, itu tuh semakin spike gitu loh, semakin tinggi sekali. Bagaimana mungkin saudara bisa menaruh harapan kepada hal yang seperti ini gitu loh. Ngerti Hmm. kan? Hmm. Hmm. Itu maksudnya saya mau larinya ke sana. Jadi dunia saja secara angka itu udah menunjukkan bahwa kita itu udah di penghujung dunia, akan menuju lah. Kalau bukan, mungkin bukan di penghujung banget, tapi akan menuju. Karena apa? Karena secara angka kita itu udah sangat tidak udah sangat imbalance. Oke. Dan ini baru angka, belum makroekonomi. Tentu angka ini tercermin dari makroekonomi ya. Maksudnya diambil dari makroekonomi gitu. Bagaimana masyarakat tuh melihat gimana ya pemerintah kita, gimana dengan pemerintah global, ketersediaan pangan. Saudara lihat nggak harga bahan bakar itu sekarang Hmm. berapa Hmm. di Hmm. Hmm. negara-negara berkembang? Itu kan gila banget ya. Dan saudara masih menaruh perhatian di tempat seperti itu, yang bisa seakan-akan naik, seakan-akan turun, kayak kita tuh Hmm. dipermainkan gitu loh. Ngapain Hmm. gitu loh? Ngapain kita menaruh perhatian kita di situ? Kita harus menaruh perhatian yang certain. Kenapa? Yang certain tuh ini di ayat ini. Sudah, akan, pasti, gitu ya. Itu kan yang certain. Jangan kita taruh perhatian kita di fix index yang tadi, gitu. Jadi benar kata Mas Hansen tadi waktu bilang sesaat ya. Ya berapa lama sih kita hidup, ya kan? Ya iya Hmm. kalau Hmm. kita besok nggak naik motor lalu tertabrak dan mati. Iya kalau nggak kayak gitu. Hmm. Jadi berapa lama sih kita hidup? Ya jangan menaruh perhatian saudara di tempat yang penuh dengan uncertainty dan yang pada akhirnya akan nggak ada apa-apanya, memberikan saudara nggak ada apa-apa, tidak hidup kekal ya. Apapun apapun di bawah apapun selain hidup kekal atau apapun yang rankingnya di bawah hidup kekal itu artinya nggak worth it saudara, itu aja intinya. Hidup Hmm. kekal itu udah paling worth it gitu. Yang lainnya tuh kayak nggak ada worth itnya gitu. Ngapain? Ya itu kalau Hmm. saya pribadi ya, yang bisa saya tambahkan dari ini. Karena ini relate sekali ya ketika ayat Hmm. Titus ini dibacakan gitu ya. Ya, ini luar biasa sekali. Mungkin itu Mas Hansen. Iya. Eh, Mungkin dari saudara ada yang merasa ini Bill Sam terlalu konspiratif gitu ya. Aduh. Ya, tapi semua yang Bill bilang tadi itu benar saudara ya. Benar kalau kita benar-benar mempelajari market ya. Market itu tentu maksudnya adalah pasar modal ya. Hmm. Heeh, bahasa Indonesianya. Kalau kita mempelajari ekonomi baik yang mikro maupun makro dan hubungannya dengan geopolitik ya, nggak perlu konspirasi ini itu semua real, itu semua kita bisa lihat bahwa dunia ini dalam arah menuju kehancurannya. Iya, Itu jelas. Jadi eh, nggak perlu ada yang teriak Bill Sam konspiratif, enggak, it's real ya. Mungkin mungkin 10 tahun yang lalu, 10 tahun lalu kita bisa bilang omongan kayak gini itu konspiratif. benar iya. 10 tahun lalu. Tapi sekarang semua yang kita pikir konspirasi itu berita. Ya, jadi tentu kita harus semakin waspada ya. Dan kita harus bisa membaca zaman ini ya, Iya, ya karena eh, dunia nggak akan semakin baik, percayalah. iya Ya, benar-benar.
Kalau kita masih pikirkan dunia sekarang ya, jadi kayak Demas kita nanti ya. Iya, iya itu Seperti dia. itu. Oke, Bill. Lanjut, Bill. Kita Oke, baca ayat 16 sampai 17. 16 17. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat-surat yang untuk Laodikia dibacakan juga kepadamu. Dan sampaikanlah kepada Arkhipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Oke, ini bagian yang menarik sekali. Ya, memang tidak banyak aplikasi yang bisa diambil dari ayat ini, tapi ini membuka jendela kita terhadap kritik tekstual perjanjian baru. Betul, betul. Ya, karena dikatakan surat Kolose ya itu harus dibacakan ke jemaat Laodikia. Mm-mm. Oke, jadi surat Kolose setelah dibawa Tikikus ke jemaat Kolose, dibacakan di jemaat Kolose. Oke, sekarang bawa juga ke Laodikia supaya orang Laodikia juga tahu isinya. Sebagai gantinya, surat yang dari Laodikia harus dibawa juga ke Kolose. Pertanyaan, emang ada surat yang dikirim ke jemaat Laodikia? Siapa penulisnya? Surat yang dikirim ke jemaat Laodikia. Dan kalau memang ada, sekarang kemana suratnya? Kok nggak ada di Alkitab? Ya, pernah kita baca di Alkitab surat Laodikia? Nggak ada. Nggak ada. Nah, kebanyakan para pakar berpendapat ini surat tulisan Paulus sendiri. Ya, Paulus tahu surat itu. Paulus memutuskan siapa yang harus membaca surat itu. Maka kemungkinan paling logis adalah Paulus sendiri penulis suratnya. Jadi sebenarnya Paulus pernah menulis surat ke jemaat Laodikia. Ada surat Paulus kepada jemaat Laodikia. Sebenarnya ada. Terus kemana? Gini, kemungkinan suratnya udah hilang sebelum surat-surat Paulus itu dikumpulkan. Ya, gitu. Kemungkinan surat ini hancur waktu gempa bumi tahun 61-62 Masehi. Hancur terkubur tanah dan tidak pernah ditemukan lagi surat kepada jemaat Laodikia. Atau kemungkinan yang lebih mengerikannya adalah karena jemaat Laodikia itu adalah suam-suam kuku menurut Wahyu 3. Kita semua tahu ya, pembelajar buatan ya. Menurut Wahyu 3, jemaat Laodikia ini suam-suam kuku. Karena mereka suam-suam kuku, mereka tidak benar-benar membaca surat ini, tidak benar-benar menyimpan surat ini, sampai akhirnya mereka melupakan dan menghilangkan surat ini. Ya, bisa jadi surat ini memang hilang karena salahnya jemaat Laodikia itu sendiri. Ya, makanya surat Kolose masih ada karena jemaat Kolose itu setia. Ya, surat Laodikia nggak ada karena jemaat Laodikianya yang ya begitulah suam-suam kuku. Ya, itu kemungkinan pertama. Ya, kemungkinan kedua ada satu argumen dari seorang komentator, ya, seorang penafsir namanya Lightfoot. Lightfoot ini ya penafsir top surat Kolose lah. Lightfoot bilang bahwa sebenarnya eh, surat Laodikia itu adalah surat Efesus itu sendiri. Sekali lagi ya, Lightfoot berargumen surat Laodikia yang disebutkan di surat Kolose itu sebenarnya adalah surat Efesus itu sendiri. Ya, dari mana Lightfoot like-nya terang? Ya, dari mana Lightfoot bisa berargumen seperti ini? Dari surat Efesus. Ya, kita buka mungkin Efesus 6 ya, ayat 21 sampai 22. Efesus 6 ayat. 21 sampai 22. BTW yang tadi gempa buminya tahun berapa? 61 sampai 62. Ah, itu aku miss yang 62-nya. Ya. Oke, Efesus 6. Supaya kamu juga mengetahui keadaan dalam hal ihwalku, maka Tikikus, saudara kita yang kekasih dan pelayan yang setia dalam Tuhan akan memberitahukan semuanya kepada kamu. Dengan maksud inilah ia kusuruh kepadamu, yaitu supaya kamu tahu hal ihwal kami dan supaya ia menghibur hatimu. Oke. Ini surat Efesus ya. Ternyata di surat Efesus yang mengantarkan surat Efesus ke jemaat Efesus itu Tikikus juga. Siapa tadi yang mengantarkan surat Kolose ke jemaat Kolose? Tikikus. Siapa yang mengantarkan surat Efesus ke jemaat Efesus? Tikikus juga. Oke. Argumennya gini. Ini menurut Lightfoot ya. Efesus.
Laodikia dan Kolose itu ada di wilayah yang sama dengan Efesus sebagai pusatnya. Nah, argumennya gini. Tikikus bawa surat ini ke Efesus, surat Efesus dibawa ke Efesus, lalu dibacakan ke Efesus. Setelah dibacakan, suratnya dibawa ke Laodikia. Maka surat yang sekarang ada di Laodikia adalah surat Efesus. Ya, sekali lagi ya. Tikikus mengantarkan surat Efesus ke Efesus. Dibacakan di Efesus. Setelah selesai dibacakan di Efesus, diantarkan ke Laodikia. Maka sekarang di Laodikia udah ada surat Efesus. Lalu ke Kolose, Tikikus mengantarkan surat Kolose. Lalu surat Kolose dibawa dari Kolose ke Laodikia, surat Efesus dibawa dari Laodikia ke Kolose. Ini sangat mungkin ya. Dan argumen Lightfoot menekankan pada peran Tikikus ya. Perhatikan, pusat argumen dia itu adalah pada peran Tikikus yang warawiri menukar-nukarkan surat supaya semua jemaat saling membaca. Gitu. Ya. Ini dua-duanya mungkin ya. Dan ini tidak mempengaruhi doktrin ya. Dan kita juga belum punya 100% kepastian mengenai hal ini ya. Tapi kalau saya pribadi berpendapat Paulus memang tulis surat lain ke jemaat Laodikia. Ini bukan surat Efesus dibawa ke Laodikia, enggak. Memang ada surat ke jemaat Laodikia dan entah hilang karena gempa bumi atau hilang karena jemaat Laodikia tidak menjaganya karena jemaat Laodikia suam-suam kuku. Ya. Karena kalau memang itu surat Efesus, ya, saya lebih yakin kalau Paulus sebut itu adalah surat Efesus yang di Laodikia. Saya harusnya itu lebih meyakinkan saya. Tapi Paulus bilangnya surat yang di Laodikia. Ya, Berarti ada spesifik gitu kan? spesifik Laodikia, bukan surat Efesus yang dibawa ke Laodikia, Hmm. gitu ya. Jadi saya lebih ke situ ya. Kalau saudara merasa ini surat Efesus yang dibawa ke Laodikia ya boleh-boleh aja ya. Nggak ada satupun doktrin yang berubah. Itu. Oke, lanjut Bill. Ayat terakhir ya, Kolose 4 ayat 18. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Ingatlah akan belengguku, kasih karunia menyertai kamu. Oke, lagi-lagi sebuah jendela kepada kritik tekstual ya. Perhatikan ini, salam daripadaku Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Hmm, kenapa Paulus harus ngomong gitu? Memangnya selain bagian salam ini, memangnya di ayat-ayat sebelumnya nggak ditulis dengan tangan Paulus sendiri? Jawabannya tidak. Tidak ya. Sangat mungkin Paulus itu menggunakan sekretaris seperti yang dilakukannya di surat-surat lain. Gitu. Jadi ayat-ayat sebelumnya, sebelum salam penutup di Kolose 4 ayat 18 ya, itu adalah tulisannya sekretaris dan Paulus mendiktekan. Oke? Tulis begini, sekretarisnya nulis. Tulis begini, sekretarisnya nulis. Jadi autornya tetap Paulus, tapi tangannya yang megang pena itu tangannya si sekretaris. Tapi khusus ayat 18, khusus di salam penutup, tangan Paulus sendiri yang menulis. Ya. Kenapa Bill? Kira-kira Bill? Menurut Bill kenapa? Kenapa salam Eh, penutupnya nggak sekalian sekretaris aja, biar full sekretaris gitu? Kenapa capek-capek di ayat 18 harus tangannya sendiri? eh, Authenticity, Ya, itu dia, authenticity. Jemaat Kolose itu kenal font tangannya Paulus. Itu semacam sebagai penanda, ya. Maksudnya gini, apa dalam penelitian kritik tekstual Perjanjian Baru, banyak bukti bahwa di zaman itu orang-orang itu berusaha untuk bikin surat palsu atas nama Paulus itu banyak, terutama pengajar-pengajar sesat. Nah, nanti kalau tulisan tangannya beda, mereka tinggal bilang, iya ini Paulus tapi pakai sekretaris. Nah, Paulus sengaja supaya nggak ada orang yang meragukan ini suratnya siapa, dan untuk membedakan dari surat-surat palsu atas nama Paulus, Paulus bikin salam penutup pakai tangannya sendiri supaya kelihatan, oh ini font tangannya Paulus. Berarti ini meskipun bagian sebelumnya, ayat sebelumnya ditulis sekretaris, bagian ini ditulis oleh tangan Paulus sendiri, berarti ini beneran suratnya Paulus. Ya, ada hal-hal seperti itu ya. Jadi dalam dunia kritik tekstual kadang-kadang kita nggak berurusan dengan teologi, kita berurusan dengan apa yang tertulis secara fisik gitu ya, fontnya lah, apanya ya. Ini ranahnya kritik tekstual itu seperti ini. Gitu. Nah itu lalu di bagian B-nya Paulus bilang, ingatlah akan belengguku.
ingatlah akan pemenjaraanku. Paulus bilang, kalian jemaat Kolose ingatlah akan pemenjaraanku. Ya, di sini Paulus bukan minta dikasihanin. Oh, aku di penjara, kasihanin aku dong, bukan. Ya, kita baca di Kolose pasal 1, Paulus itu sebenarnya senang menderita karena Kristus. Ya, justru di sini Paulus mau menguatkan orang-orang Kolose yang mungkin mengalami penderitaan juga. Kalau kamu menderita, ingatlah aku juga di penjara. Jadikan pemenjaraanku ini sebagai apa istilahnya teladan. Itu maksud Paulus. Ya, kalau kamu menderita karena menginjil, aku juga menderita karena menginjil. Jadikan aku teladan untuk menghiburmu. Ya, surat Kolose ini adalah sarana bagi kita orang percaya untuk melihat bagaimana kasih karunia Allah bekerja bahkan di keadaan paling sulit sekalipun. Bahkan di tengah pemenjaraan, kasih karunia Allah bekerja. Itulah surat Kolose. Ya, sampai di sini Bil, silahkan tanggapannya. Oke, ya ini penutup yang bagus sekali ya. Penutup yang bagus sekali. Bagi kita ingatlah akan belengguku. Ya seolah-olah ya karena kita menghabiskan satu tribulan tribulan ini bagian akhirnya di Kolose ya. Tapi kurang lebih kan karena dari surat penjara juga di buku sebelumnya yang adalah bagian dari apa namanya pembelajaran kita tribulan ini di Filipi ya. Hmm. Itu kan juga adalah ini ya nadanya ya bahwa jadikan penderitaanku ini menjadi teladan gitu ya. Ya, Hmm. jadikan penderitaanku menjadi teladan, harus tetap semangat. Ya, eh, saya lihat bahwa Paulus ini bukan hanya dia berusaha menjadi mentor bagi orang lain gitu ya, dan memang dia merasa bahwa penginjilan itu adalah sesuatu yang satu-satunya yang harus diperjuangkan dalam hidupnya gitu, menjadi tujuan hidupnya bisa saya katakan. Tapi dia memiliki concern yang sangat tinggi terhadap well-being jemaatnya gitu ya. Jadi dia juga adalah seorang pastor yang walaupun mungkin ini bukan surat apa ya semacam surat pastoral gitu ya. Tapi concern Paulus itu tetap menunjukkan bahwa dia adalah seorang pastor gitu, seorang gembala Hmm. ya. Hmm. Bagaimana dia memperhatikan, oh ini surat ini harus kasih sini, 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 ini harus gini, gitu ya. Bahkan dia memuji beberapa orang yang ikut serta dalam penginjilan. Itu kan dilakukan oleh gembala ya. Dan itu luar biasa sekali ya. Eh, ada manusia seperti itu yang dan itu semua saya rasa pasti karena cintanya kepada Tuhan ya, karena Roh Kudus menuntun dia. Ya, kita juga harusnya bisa seperti itu kalau kita memiliki kasih yang sama terhadap penginjilan seperti Paulus, concern yang sama terhadap penginjilan seperti Paulus. Dan tadi di bagian akhir yang waktu Mas Yansen bilang bahwa uh, surat ini mengingatkan kita untuk selalu bersyukur, selalu melihat ke depan gitu ya, Be- melihat pengharapan walaupun ada kesusahan. Ya, tarik lagi kembali ke bagian Titus tadi yang kita baca ya. Ya, dunia ini semakin lama semakin susah, saudara. Tapi ada pengharapan gitu ya. Ingatlah belengguku, kata Paulus, kesusahan Paulus. Tapi kalau boleh setarik lebih jauh, ingatlah salib Yesus ya, yang sudah lebih Hmm. menderita jauh daripada yang kita dapat bayangkan. Mungkin itu, Mas Jansen. Iya. Oke, terima kasih Bill. Ada satu hal yang tadi saya lupa, terlewat ayat 15, tapi saya jelaskan singkat aja. Di Ah ayat ya, 15 itu ada nama Nimfa, ya. Nimfa ini ya adalah seorang perempuan, ya. Jadi eh, tentu ini topik lain yang bisa dibahas lebih dalam secara terpisah ya, tapi Alkitab itu menunjukkan bahwa perempuan itu bisa memegang posisi-posisi penting dalam pelayanan, ya. Dan bahkan posisi rasul, ya. Nanti ada satu orang namanya Yunia. Yunia itu rasul, ya. Jadi perempuan bukan hanya melayani dalam artian pelayan mejanya, enggak. Ya, kalau pelayan meja perempuan bisa, kalau rasul pasti laki-laki, pasti ada argumen gitu. No, di surat Paulus yang lain ada nama Yunia dan Yunia rasul, dan di sini juga ada Nimfa. Nimfa itu juga pemimpin jemaat, dan dia adalah seorang perempuan ya. Jadi ini bisa kasih sedikit pencerahan dalam peran perempuan dalam ministry ya. Meskipun saya nggak akan bahas panjang lebar di sini karena ini topik lain gitu. Ada Bill tentang ini sedikit? enggak. Enggak ya. Oke. eh Mari kita rangkum ya pelajaran ini. Yes. Oke. Oke. Nomor satu, ya Paulus mengutus Tikikus dan Onesimus untuk membawa kabar tentang situasi dan kondisinya kepada
eh, jemaat Kolose, ya. Karena kabar tentang situasi dan kondisi Paulus inilah yang jadi penghiburan jemaat Kolose. Itu ya, nomor satu. Nomor dua, eh, ada orang-orang lain yang dijelaskan. Yang pertama adalah Markus ya, sepupunya Barnabas. Ya, dia pernah berkonflik dengan Paulus, ya. Tapi pada akhirnya dia berhasil membuktikan bahwa dia sudah jadi orang yang lebih baik. Dan di sini Paulus sudah menceritakan Markus itu sudah lebih positif. Tidak seperti waktu berantem di kisah para rasul. Ya, lalu ada lagi ah, Aristarkus ya. Aristarkus ini adalah orang yang luar biasa ya. Dia rekan Paulus dalam pemenjaraan, sama-sama di penjara, sama-sama menderita. Gitu. Lalu ada Yesus Justus. Ya, ini bukan Yesus Kristus ya. Yesus Justus ya. Dia punya nama gabungan nama Yahudi dan nama Ibrani dan nama Romawi gitu. Ketiga orang ini, Aristarkus, Markus dan Yesus Justus ini adalah orang Kristen dari golongan Yahudi. Ya, dan Paulus menyesalkan kenapa hanya mereka ya orang Kristen dari golongan Yahudi yang menginjil. Gitu ya. Itu poin nomor dua. Lalu poin nomor tiga, sekarang disebutkan nama-nama lain yaitu Epaf, Epafras, Lukas, dan Demas. Ya. Nah, tiga orang ini non-Yahudi. Non-Yahudi. Artinya apa? Dalam tim penginjilan Paulus ada kerjasama antara non-Yahudi dan Yahudi. Meskipun sebenarnya di jemaat Efesus, di jemaat Kolose, itu ada konflik antara Yahudi dan non-Yahudi. Ya, tapi dalam tim penginjilan Paulus itu Yahudi dan non-Yahudi bekerja sama. Ya, aplikasinya adalah tentu harus ditekankan. Paulus ini adalah orang yang tidak bekerja sendiri, Paulus bekerja dalam tim. Paulus mengapresiasi pekerjaan kontribusi dari rekan sekerjanya. Ya, dan itu bukan persaingan antara Yahudi non-Yahudi dan lain sebagainya, tapi kerjasama. Masih di nomor tiga juga ya. Di situ ada poin dari Epafras bagaimana dia ini berdoa. Ya, dia berdoa bergulat dalam doa, bergumul dalam doa. Ya, dia berdoa dengan segenap tenaga, segenap kekuatan untuk jemaat Kolose, untuk jemaat Laodikia dan sekitarnya. Hierapolis juga tadi termasuk ya. Nah, aplikasi bagi kita tentu kita harus bergulat dalam doa ya. Dan eh, Epafras meminta supaya jemaat Kolose ini ya, mereka ini berdiri teguh ya, tidak terpengaruh dengan ajaran lain. Itu ya. Lalu di poin nomor 4 ya, ada pembahasan tentang Lukas dan Demas. Ya, tentunya Lukas ini adalah seorang tabib yang kekasih. Lukas ini adalah seorang yang setia. Tapi bagaimana dengan Demas? Kenapa Demas tidak dijelaskan kelebihannya, kontribusinya? Cuma dia loh yang tidak dijelaskan kelebihan dan kontribusinya. Ternyata menurut 2 Timotius 4, ya, Demas ini sudah meninggalkan Paulus untuk keduniawiannya. Ya, dan aplikasi bagi kita jangan seperti Demas ya. Baca Titus 2. Dalam Titus 2 dikatakan ya, untuk menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali kita harus meninggalkan keduniawian. Kalau tidak meninggalkan keduniawian ya kita akan jadi seperti Demas. Itu ya. Oke. Ya, Titus 2 ya. Ya, lanjut di nomor 5. Di nomor 5 itu ada informasi bahwa ternyata ada satu surat Paulus ke jemaat Kolose. Ya, yang mana kita nggak pernah baca surat itu. Nggak ada di Alkitab kita. Ya, kenapa? Mungkin, mungkin suratnya hilang oleh gempa bumi. Mungkin. Mungkin juga suratnya itu memang tidak dijaga oleh jemaat Laodikia sampai suratnya hilang. Kenapa? Ya jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang suam-suam kuku. Makanya mereka nggak jaga surat yang dikasih Paulus ke mereka. Ya, itu. Meskipun ada pakar lain yang berargumen bahwa surat kepada jemaat Laodikia itu sebenarnya adalah surat Efesus yang sudah diantarkan ke Laodikia. Ya, ada pakar lain yang berpendapat seperti itu. Itu ya. Lalu nomor 6,
Nomor 6 dikatakan bahwa Paulus meminta supaya jemaat Kolose mengingat belenggunya. Ya, kalaupun mereka akhirnya mengalami penderitaan, ingatlah penderitaan Paulus. Jadikanlah penderitaan Paulus itu teladan. Ya, jadikanlah penderitaan Paulus itu penghiburan. Oh, aku menderita berarti sama seperti Paulus. Begitu ya. Dan melalui surat Kolose ya dan sebelumnya surat Filipi kita bisa tahu bahwa Tuhan bekerja di tengah penderitaan ya melalui kehidupan Paulus. Kita lihat contohnya. Oke, sampai di sini Bil. Ada tanggapan? Tidak ada. Iya, Saudara, ini pelajaran yang sangat bagus ya kepada kita. Satu triwulan ini luar biasa sekali. Ada banyak pelajaran indah yang saya baru tahu. Ada pelajaran indah yang dulu saya tahu tapi saya lupa. Dan ada banyak pelajaran indah yang harus kita lakukan ya, termasuk di bagian ini tadi doa dan ada banyak hal lain. Ada lagi Mas Hansen? cukup, cukup. Ya, saudara, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Saya akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas berkat-Mu, atas hikmat yang Kau berikan kepada kami. Kami sudah selesai belajar sekolah sahabat. Bantu kami untuk bisa mengerti dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Sebagai individu yang menanti kedatangan-Mu, sebagai jemaat yang menanti kedatangan-Mu. Bantu kami Tuhan untuk meninggalkan keduniawian dan fokus pada apa yang penting bagi kehidupan kami selanjutnya. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah sahabat yang akan mengajar, berikan mereka hikmat supaya bisa mengajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami akan segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita. Shalom semuanya. Shalom, shalom semuanya.